Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan, nama saya Boni Eksaudi Raymond Sihaan, absen 11. Nama saya Ghazi Al-Kifari, absen 25. Nama saya Wijaya dari absen 15. Kami dari kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan materi PKN tentang Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang biasa kita sebut NKRI, adalah suatu negara kebangsaan yang pembentukannya berdasar pada semangat nasionalisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering didengar, sebab negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam pada pola pikir warga negara Indonesia. Negara kesatuan sering disebut juga sebagai negara tunggal atau satu negara, yaitu monosentris atau berpusat satu. Terdiri hanya dari satu negara, satu konstitusi, satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Jadi, negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, dengan kekuasaan pemerintah pusat dapat mengatur seluruh daerahnya. Bersusun tunggal berarti negara yang di dalamnya tidak ada negara lagi. Karena pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara, meski berlatar berbeda, mulai dari agama, suku, ras, budaya, dan juga bahasa. Selain itu, pasal-pasal dalam UUD NKRI juga memperkukuh prinsip-prinsip persatuan, yaitu pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi dengan menggunakan sistem desentralisasi. Dan yang kedua adalah pasal 1 ayat kedua, yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 1. Konsep negara kesatuan unitarisme. Unitarisme adalah paham ajaran atau kecenderungan menginginkan bentuk negara kesatuan. Secara singkat, konsep negara kesatuan dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu 1. Terdapat satu undang-undang atau konstitusi, 1 kepala negara, 1 dewan perwakilan rakyat, dan 1 dewan menteri. 2. Kedaulatan negara berada di tangan pemerintahan pusat yang meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. 3. Hanya memiliki satu kebijakan mengenai masalah agama, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. 4. Menganut 2 sistem, yaitu sentralistik terpusat dan desentralistik terbagi ke daerah-daerah. Konsep negara kesatuan adalah bentuk negara dengan wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional, sehingga pemerintahan pusat dapat mengatur seluruh daerahnya karena memegang penuh kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Jadi pemerintah pusat yang dapat memegang seluruh aspek pemerintahan. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya Anda harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia sejak kelahiran pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat BPUPKI dan PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang tertinggi negara. Negara kesatuan mempunyai 2 sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Apa bedanya sentralisasi dan desentralisasi? Mari kita pahami terlebih dahulu pengertian sistem sentralisasi dan desentralisasi berikut ini. Sentralisasi. Sentralisasi adalah semua hal diatur dan diurus pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan. Berarti, daerah tidak memiliki wewenang membuat peraturan-peraturan dan juga tidak memiliki wewenang mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi. Desentralisasi adalah pemerintah pusat memberikan sebagian wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya. Berarti, pemerintah pusat memberi sebagian wewenang atau kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Nah, sudah tahu kan bedanya? Kalau sentral berarti wewenang daerah hanya menjalankan perintah dan peraturan-peraturan dari pusat. Terus, wewenang apa yang tidak diberikan pemerintah pusat kepada daerah? Wewenang yang tidak diberikan kepada daerah meliputi wewenang dalam politik luar negeri,
agama, justisi atau hukum, pertahanan, keamanan moneter, dan fiskal atau pajak nasional. Sekian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.